secara dimekaniskan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menjelaskan materi kemarin. Kemarin kan kita ada nonton video kurang dua. Di sini kan sudah punya RKPD LKS semua kan. Oke, jadi terkait materi juga dari kemarin mengenai latar belakang latar belakang masa pendidikan Jepang di Jawa di Indonesia. Apa yang menjadi latar belakang Jepang masuk ke alasan-alasan itu Jepang menginvasi ke Indonesia. Oke. Latar belakang Jepang menuju ke Indonesia itu pertama adanya penyerangan di jadi wilayah-wilayah Tenggara Asia kemudian itu dikuasai oleh pangkalan militer Amerika Serikat. Pangkalan militer Amerika Serikat ini berkuasa karena Amerika mempunyai kekuasaan dulu di daerah Asia. Karena Jepang sudah memiliki keinginan untuk menyerang daerah Asia, menguasai daerah Asia, maka terlebih dahulu Jepang itu harus menghancurkan yang namanya angkatan laut dari Amerika Serikat. Kemudian ada lagi yang restorasi kemudian ada itu yang namanya perang Pasifik yang tadinya itu ambisi Jepang untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia. Oke, jadi pola pembuatan negara ini ialah pertama Bapak akan menyampaikan materi secara keseluruhan, kemudian nanti kita akan membentuk kelompok, kemudian kita akan berdiskusi dan mempresentasikannya melalui perwakilan kelompok. Oke, jadi Bapak akan Anda itu perhatikan gambar di samping apa yang terjadi di sana. Jadi gambar di samping ini ialah menggambarkan bagaimana Jepang melakukan kekerasan di Indonesia yang bisa dalam bentuk Musa. Jadi tadi ini adalah salah satu rakyat Indonesia yang terdampak dari sejarah Musa di Wakanda ini. Nah, kembali kepada kerja Musa tadi. Jadi Musa ini sebenarnya lebih kejam daripada Firauni. Mereka tidak dikasihkan dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk kepada propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Pertama itu adalah propaganda saudara dua. Nah, kenapa adalah Jepang melancarkan pertama kali datang ke Kalimantan Utara itu karena pertama daerah Tarakan itu memiliki sumber daya minyak yang berlimpah. Kedua, karena di daerah Tarakan tersebut ada sejumlah tanaman udara. Nah, itu jadi alasan Jepang. Kemudian setelah dari Tarakan tersebut, Jepang melakukan gerakannya dengan daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti Makassar, Sulawesi, Manado dan lain sebagainya. Kemudian propaganda lain yang dilakukan oleh Jepang yaitu gerakan 3A. Gerakan 3A ini disebut dengan gerakan Nippon Cahaya, Nippon Ilmu dan Nippon. Apa itu Nippon? Nippon itu sama dengan Jepang. Jadi pada waktu Jepang datang ke Indonesia, mereka ini disambut baik oleh orang Indonesia sendiri karena pada saat itu Jepang itu mempunyai kekuatan bisa disebut dengan kekuatan perang yang kuat. Jadi kalau istilahnya Indonesia melawan kepada Jepang, maka itu akan menyebabkan mati konyol. Jadi kalau orang Indonesia, terutama orang-orang nasionalis, nantinya akan bergabung dengan Jepang. Kemudian itu ada propaganda Konju. Konju ini adalah
seperti sebuah slogan bahwasanya kami ini adalah saudara kalian, ini adalah saudara kalian, dan kami akan membantu kalian untuk terbebas dari yang namanya belenggu penjajahan dengan produk. Kemudian Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun pada akhirnya nanti Jepang memang tidak memberikan janji itu hanyalah janji palsu. Pemerintahan yang dibuat oleh Jepang. Sebelum itu ada yang ingin bertanya mengenai apa tadi? Dan akhir. Oke, struktur pemerintahan Jepang. Struktur pemerintahan Jepang di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur yang berbasis militer dan juga struktur yang berbasis sipil. Nah, jadi ini kan Jepang meletakkan kakinya di Indonesia, segala sesuatu yang berbau dengan budaya Belanda Jakarta. Dan di bawahnya ada bukan Sunda, dia ada namanya pada sistem pemerintahan militer. Jepang membagi daerah Indonesia itu menjadi 9 kekuasaan. Oscar. Ya, sekarang kita masuk kepada organisasi-organisasi yang didirikan oleh Jepang di Indonesia. Kembali kepada organisasi tadi, kemudian setelah itu karena orang-orang Jepang mengetahui bahwasanya gerakan yang dilakukan dalam putaran tersebut tidak menguntungkan bagi orang Jepang, malahan membangkitkan semangat para orang-orang Indonesia itu menyuarakan kemerdekaan, maka putra ini dihapuskan oleh Jepang. Kemudian ada lagi yang organisasi sosial masyarakat yang MGI atau disebut dengan Majelis Pemuda Indonesia atau yang berbasis Islam. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya, kenapa organisasi Islam dibolehkan berdiri oleh Jepang pada waktu itu? Ya, terus jadi karena orang Indonesia adalah mayoritas orang Islam. Jadi untuk menarik simpati orang-orang Indonesia itu perlu didirikannya organisasi Islam. Nanti ada di dalam pembahasan yang namanya sekere. Sekere itu adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jepang dengan mengumpulkan hanya ke arah matahari terbit. Kita langsung bagi kelompok. Kelompok 1, Afifah, Ahmad, Ali, Asrin, dengan itu Ibu, Syakira, William, Supal, dan Syakira. Oke, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu pengerjaannya sampai jam 9.40. Sanggup?
Perkenalkan kami dari Kelompok 6, saya dari Sidoarjo. Ada Ibu Winda, lalu Safira Indonesia, Baik, poin yang pertama, pendapat kami terhadap kebijakan selama pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi yang ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Bisa mengendalikan harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Jepang menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh barat dan menanamkan nilai Asia di Indonesia. Lalu kebijakan politiknya, Jepang mengubahkan semua organisasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sebelumnya yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, alasan Jepang memperlakukan beberapa kebijakan di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan yang dilakukan Jepang merupakan agar Jepang menang dalam pertempuran melawan sekutu yang merupakan musuh dari Jepang. Lalu tanaman-tanaman yang makmur pada masa penjajahan Jepang. Pertama itu ada jarak, lalu begina, dan kemudian padi. Jarak fungsi untuk sebagai pelumas dan fungsinya untuk pesawat tempur Jepang. Kemudian digunakan untuk obat-obatan penyakit malaria, dan padi untuk sumber pangan. Kemudian organisasi pada masa penjajahan Jepang, organisasi sosial masyarakatan ada gerakan agama, gereja dan Liliani. Semi militer ada Seinedan, Keikodan, Kukinkai, Istilah, Konkori, dan Bonsan Koloktor. Militer ada Mega dan Ego. Lalu wilayah di sekitar tempat tinggal kita yang dan kehidupannya ketika masa penjajahan Jepang. Daerah yang di sekitar kita ada contohnya itu Bukit Tinggi. Kehidupan masyarakat pada saat itu sangat menderita dan sempat kekurangan ketika masa penjajahan Jepang. Lalu ketika mendengar kabar bahwa Jepang kalah tersebut, perlawanan rakyat Bukit Tinggi terhadap Jepang semakin membara. Sekian dari Bapak kami, terima kasih. Ekonominya melibatkan pengelolaan sumber daya dan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan peran Jepang. Ini menyebabkan dampak baik kepada ekonomi Indonesia dan memberikan konsekuensi jangka panjang sebuah kemerdekaan. Kedua, kebijakan Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membukukan badan pengawas jalannya dalam matahari terbit atau dinamakan Seikere. Tiga, kebijakan politik. Jepang membuatkan semua organisasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sebelumnya. Jepang juga melarang segala bentuk pergerakan nasionalisme atau anti-Jepang. Siapapun yang menolak tentang kebijakan Jepang akan dihukum darurat. Ini juga jelaskan bagaimana penjelasan negara terkait dengan Jepang memperlakukan kebijakan ini dan yang berkaitan dengan pendidikan. Alasan mengapa pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang berkaitan pendidikan bagi rakyat Indonesia adalah karena Jepang lebih memusatkan perhatian kepada